Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Sari Sukma Dewi. Nama dari orang tua, nama Tionghoanya Chung Sin Yin. Saya bersahadat tahun 1994, April kalau nggak salah kurang lebih. Saya keturunan dari Tionghoa asli banget origin. Bahkan masih ada saudara yang ada di RRC, yang di Hong Kong. Ya, dominan keluarga Konghucu, Konghucu Tepekongan, militan Tepekongan, keluarga gitu. Alhamdulillah sekarang keluarga walaupun tidak seakidah, ada yang ke Kristen, ada yang masih Buddha. Kebetulan saya sendiri yang masuk bersahadat masuk Islam, Muslim, insya Allah. Alhamdulillahnya orang tua saya itu tidak anaknya bebas untuk memilih kepercayaan masing-masing. Jadi saya bersahadat itu nggak ada kendala apa-apa, lancar, alhamdulillah. Kebetulan dulu saya kan instruktur senam, jadi pernah kasih private sama teman-teman yang mau jadi instruktur senam juga. Ada berapa orang ya? Sekitar 5 orang. Jadi setiap asar, ajan asar itu, Dew istirahat dulu ya, kita mau sembahyang gitu. Jadi saya liatin dari mereka berwudu sampai sholat, saya mengamati terus gitu. Dari hari ke hari lagi menemukan harinya kasih kursus gitu kan. Terus saya masih perhatiin. Nah, lama-lama saya jadi memberanikan diri untuk bertanya gitu. Itu sebetulnya apa sih, kok cuci tangan, cuci muka? Tadi kan cuman gerak-gerak aja gitu kan, nggak kotor gitu. Kan mau sembahyang katanya gitu. Salah satu temen tuh bilang, kan mau sembahyang Dew katanya gitu. Untuk menghadap yang maha suci, kita jadi bersuci dulu gitu. Ya udah, sampai di situ saya amati terus. Akhirnya lama-lama saya juga memberanikan diri lagi. Itu yang gerakan itu apa yang dibaca dalam gerakan itu gitu kan. Nah, teman saya itu juga yang jawab, ya berdoa katanya. Boleh tahu nggak saya doanya kayak apa? Dia masuk ke kamar, ambil buku tuntunan sholat. Nah, yang ini Dew, pertama ini saya ya sempet kaget gitu ya. Karena kan, waduh bacaannya kan susah banget gitu kan. Waduh inilah gitu. Tapi saya juga, boleh nggak buku ini saya pinjam gitu kan. Akhirnya saya pinjam. Setelah ketemu lagi hari berikutnya untuk kasih kursus, saya kembaliin. Karena kan saya pinjem ya. Nah, saya bilang ini bukunya saya kembaliin. Terus ya udah nggak apa-apa, bawa lagi aja bukunya. Emang udah nggak kepake? Ya udah nggak kepake, tuh udah hafal katanya gitu. Ya udah saya bawa pulang ke rumah. Ya saya baca-baca terus gitu. Terus entah gimana saya kepengen panggil Pak Ustadz untuk belajar lebih detail gitu kan. Di rumah ada asisten pembantu yang suka pagi masuk, sore pulang. Ya saya tanya sama itu asisten pembantu, Bi, kira-kira ada nggak Pak Ustadz yang bisa kasih tahu ke saya ini buku ini pelajaran Islam gitu kan. Oh emang kenapa Ci katanya? Ya pengen tahu aja gitu. Akhirnya ya udah saya belajar sama Pak Ustadz itu. Setelah belajar, terus belajar Iqra, belajar wudu, belajar itu juga yang gerakan sholat. Sudah belajar seminggu kan 2 kali ya. Seminggu 2 kali, selama sebelum sebulan saya gini, Pak Ustadz, saya mau masuk Islam gitu. Saya harus kemana? Kirain saya tuh harus ke kantor agama gitu kan, harus kemana gitu. Oh, ibu mau masuk Islam? Ya, mau masuk Islam. Ya udah, besok ibu kan sudah saya ajarkan berwudu, udah bisa.
nanti saya datang ke sini, ibu sudah berwudu, nanti ibu bersahadat gitu. Alhamdulillah sampai sekarang. Semoga aja iman Islam saya sampai maut menjemput, menjemput ya. Ada yang ngasih tahu ke saya, kalau kita kan perempuan, lebih baik ke perempuan lagi belajarnya gitu kan. Kalau urusan perempuan kan segala ada nifas, ada apa gitu kan. Jadi lebih leluasa untuk nanya tentang perempuan juga gitu kan. Ya dari situ saya nggak belajar lagi lama-lama di rumah, panggil ustadz. Jadi setiap majelis taklim ya saya kunjungin. Jadi belajarin majelis taklim. Kalau Islam memang teratur ya untuk ibadahnya, waktu-waktunya kan udah ditetapkan kan, ada zuhur, ada subuh, zuhur, asar gitu kan. Kalau di agama yang dulu saya kan Kristiani, jadi ya bebas aja mau kapan aja berdoa gitu kan. Lagian juga kan nggak pakai gerakan seperti harus bersuci dulu gitu kan, ada fikihnya gitu kan. Terus baru perempuan harus pakai mukena gitu kan, cuman kelihatan wajah aja sama telapak tangan gitu kan. Kalau dulu kan Kristen itu kan nggak ada yang gitu, jadi ya udah berdoa aja langsung dengan sikap doa, tidak harus pakai apa-apa gitu. Dari sujudnya, sujud ya. Pas melihat sujud itu, saya tuh sama ya, ada sujudnya sama agama yang papa saya gitu kan. Di Buddha juga kan ada sujud. Kalau Buddha itu kan namanya kui, sujud. Kalau di kita kan sujud ya. Kok sama gitu ya, ada sujudnya gitu. Jadi kan kalau sujud itu yang benar-benar kayak berserah diri itu dengan pasrah, tawadu gitu ya, dengan serendah-rendahnya lah gitu. Jadi saya sih dari kecil memang ke wihara iya gitu kan. Dari kecil memang ke bawah kan sama nenek gitu, suka ke Tepekong, ke wihara, dengerin juga Romo gitu kan. Terus ya sudah remaja, temen ada yang ngajak-ngajak ke gereja gitu. Jadi belum ini agamanya tuh belum gimana. Iya belum ada yang gimana gitu. Tapi setelah berumah tangga, jadi agak mau belajar ke Kristen karena ada teman Kristen kan, gitu. Udah gitu dari saya gagal rumah tangga, di situ saya sama sekali nggak ada ibadah. Kalau dibilang itu kayak orang murtad gitu. Kok ini lagi belajar agama malah kok rumah tangga jadi pecah gitu. Jadi kayak kayak frustasi, kayak apa gitu. Kok ini lagi bener-bener mau belajar mendekatkan diri sama Tuhan gitu kan. Kok ini malah pecah gitu rumah tangga. Yaitu di Kristen juga kan ada beda paham ya. Nah itu saya pisah baik-baik sama suami ya. Karena itu suami pertama kan meninggal. Itu tuh di rumah saya punya altar seperti Dewi Kuan Im, Dewi Cinta Kasih gitu. Nah udah meninggal, memang nggak terlalu ke agama sih ya gitu ya. Cuman kalau orang Tepekongan itu Buddha itu Konghucu yang ininya banget tuh, setiap malam tanggal 1 bulan sama setiap tanggal 15 namanya Cait Sapgo. Jadi itu namanya altar dibersihin, meja-meja lilinnya dipasang gitu kan. Jadi kan kalau Islam kan ada 5 waktu kan. Kalau itu ya saya mau cuman memang kalau Cait Sapgo namanya kan tanggal 1, malaman tanggal 1 sama malaman tanggal 15 tuh memang udah harus ada, kita tuh sembahyang bener-bener gitu, dibersih-bersihin altarnya. Nah setelah meninggal udah saya tuh jadi keikut-ikut temen, diajak lah jadi Kristen gitu. Nggak ada pencarian pokoknya nggak ada aja. Nah di situ baru saya waktu ngajar senam itu mungkin itu hidayah Allah, kasih sayang Allah itu sama saya di situ. Dari itu hidayahnya datang tuh di situ waktu pas saya lagi ngajar kasih pelajaran senam itu.
untung aja saya masih dikasih hidayah sama Allah, jadi kembali lagi kepada yang lebih sempurna. Ya itu perjalanan ya, mungkin belok sampailah kepada yang sempurna gitu kan. Insya Allah. Sebetulnya saya sih nggak pernah ngasih tahu karena kan udah beda rumah ya, udah punya rumah tangga masing-masing kan, jadi nggak ngasih tahu. Saya tuh cuman orang tua, kok udah gini ibadahnya gitu. Nggak pernah sih saya untuk kalau ngajak ya. Tapi pernah sih belakang-belakangan saya pernah ngajak sama adik saya yang laki-laki, yang adik saya tuh dia gitu, adik laki-laki yang deket sama saya. Kan masih gini apa, tepekongan lah gitu kan. Masih ada ritual-ritual dari adat istiadat orang Cianes. Saya pernah sih, ayo ini apa, udah tua, saya bilang gitu kan. Ayo kita pegang yang benar-benar akidahnya gitu kan. Kalau di tradisi orang Tionghoa kan ada bulan-bulan yang untuk ritual nyediain seperti makanan kesukaan orang tua gitu. Itu mungkin kekhawatiran dia kalau dia masuk Islam mungkin nggak bisa lagi seperti ke orang tua tuh berbaktinya seperti itu gitu. Padahal saya udah kasih tahu. Kalau yang meninggal itu udah ruh ya. Kalau ruh itu ya nggak makanan seperti orang yang hidup, saya bilang gitu. Tapi mungkin udah ini kali ya, ya semua tergantung hidayah. Insya Allah doain aja. Karena kan sekolahnya di negeri ya. Karena sekolah di negeri kalau ada liburan sekolah itu kan dulu mah ada pesantren kilat gitu. Jadi mungkin saya juga nggak tahu dia ngikut pesantren kilat. Jadi ikut kali diajak sama temennya. Diajak sama temennya pesantren kilat, udah gitu. Pas lagi saya nulis-nulis ini gitu kan, Bon apa, Mami mau masuk Islam mau disunat gitu. Oh kenapa sih? Pengen disunat aja. Itu mah langsung tutup buku, langsung saya ke rumah sakit. Langsung saya bawa anaknya, takut besok berubah lagi gitu. Pokoknya dari teman-temannya mungkin ke bawah. Jadi begitu di anak beneran nih mau disunat, iya bener, udah saya langsung beresin buku yang saya lagi nulis-nulis di meja, langsung saya bawa ke rumah sakit. Ya udah aja di depan kamar operasi, saya doa aja, Bismillah, ini hari saya serahkan ya Allah putra saya kepadamu ya Allah, tolong dibimbing imannya. Aduh saya bahagia banget waktu itu. Takut berubah kan anak kecil ya, SD gitu kan. Takut berubah besok enggak. Jadi langsung sampai teman saya tuh bilang gini, Dew katanya nunatin anakku begitu, katanya langsung enggak gimana, maksudnya mungkin di rumah teh syukuran dulu apa gimana, saya nggak ngerti, kata saya yang penting anak saya mau disunat saya langsung bawa ke rumah sakit, saya bilang gitu. Nggak ngerti apa-apa soalnya kan memang kalau Islam di kampung kan suka ada kayak tradisi-tradisi apa gitu kan. Gitu kan, diginiin dulu, digituin dulu mungkin kan. Ya waktu pertama kali semenjak bersyahadat, saya memang ingin ketahuan saya tentang Islam kan jadi terus ya. Makanya saya setiap majelis talim saya datengin gitu. Jadi saya belajar terus. Oh Islam tuh gini ya gitu kan, luas gitu ilmunya gitu, luas banget lah gitu buatnya. Kayak ada fikih, ada pokoknya banyak lah gitu. Semenjak saya belajar, saya ngerasanya gini, semakin saya belajar, semakin saya kejar, semakin saya bodoh gitu. Perasaan saya makin bodoh. Karena ilmunya luas banget, jadi nggak bakal kekejar gitu. Ya, yang penting saya jalanin yang saya bisa dulu gitu. Indah lah pokoknya, indah banget. Sejak pulang dari Tanah Suci 2005. 2005. Saya tuh pernah perasaan kayak pernah ditegur di Tanah Suci gitu. Jadi begitu saya duduk tafakur gitu, oh mungkin saya harus menutup gitu. Itu umroh yang pertama ya, ini juga belum nutup banget lah gitu kan, cuman ya ada perubahan. Nah dulu kan saya mah tomboy banget ya, nggak punya namanya baju perempuan. Celana jeans semua, kaos kemeja gitu. Terus umroh mungkin kan kalau di sini itu kalau sudah pakai baju agak ngepas tapi segini itu kan sudah nutup ya.
Nah, waktu saya umroh tuh saya pikir juga begitu kan. Ini mah longgar, agak sedikit sempit dikit lah. Nutup segini celananya. Nah, itu saya ditegur waktu mau sholat di Mekah. Di Mekah. Jadi pas saya kan kalau di sana itu kan azan sampai iqomah itu kan agak ada waktu ya. Betul. Nah, saya cari tempat-tempat sejadah, tempat mau sembahyang, naruh sejadah itu. Ada apa sih? Ada orang tua kayak ibu-ibu gitu, kayak nenek-nenek ya. Narik-narik ini celana saya pas lagi mau ngelangkah. Ih, kenapa sih dalam hati gitu? Kenapa sih nih orang kok narik-narik gitu? Nah, udahlah, saya ambil posisi yang di belakang aja, pas belakang yang dekat ke tembok gitu. Nah, di situ ada laskar perempuan. Pas begitu saya mau kena, langsung saya dorong-dorong ini, tarik ini. Oh, aurat, you Kristiani, gitu. Waduh, saya sampai deg-degan itu, kaget gitu, karena kan baru mau sembahyang ditunjuk-tunjuk, diginiin, ditarik-tarik, aurat, you Kristiani. Saking diomelin terus ya, dimarahin terus begitu, saya langsung bentak. Langsung keluar juga ini saya gitu kan. Padahal kan lagi katanya kalau di tanah suci jangan marah, jangan apa gitu ya. Pas lagi digitu-gituin ya saya marah juga akhirnya kan ya. Kebangkit ini saya gitu. No, Muslim gitu. Saya tuh sambil merotot. Ya alhamdulillah sih mungkin ya. Jadi saya menyatakan Muslim di tanah suci ya. Di Mekah itu. No, gitu kan. No Kristiani, Muslim gitu kan. Langsung saya deg-degan. Pindah keluar dari pintu itu, masuk lagi ke pintu berikutnya, tapi saya udah langsung jeblosin mukena yang atas, jadi kan gombrong. Kan kalau mukena kan itu longgar, jadi begitu sambil ini saya jeblosin sambil jalan untuk cari lagi pintu berikutnya, saya jeblosin udah langsung gitu, takut diusir lagi kan, gitu, takut dikeluarin lagi ya udah. Nah di situ masih belum iqomah, saya tuh tafakur gitu terus di situ. Nah, setelah pulang dari umroh, ya udah saya pakai kerudung. Dulu sebelum ke Mekah, maksudnya sebelum ibadah ke sana, umroh, ngaji ya ke Majelis Taklim, pakai kerudungnya pas ke Majelis Taklim aja gitu kan. Setelah nggak ngaji mah ya bebas-bebas aja kalau pergi kemana-mana gitu kan, nggak pas ketemu Bu Ustadz yang ini, aduh kenapa kemana kerudungnya gitu, aduh Bu Ustadz panas gerah gitu kan. Beliau kasih ini ke saya gini, kasih pencerahan, coba deh dipakai, rasanya enak-enak aja, nggak ngerasa gerah, nggak ngerasa panas gitu. Oh iya Bu Ustadz, insya Allah. Itu di situ. Memang kalau ada, alhamdulillahnya saya kalau ada yang ngasih tahu apa aja, saya suka tafakur. Apa aja saya tafakur. Oh iya, nah dijalanin, dicoba gitu. Kepengen banget ke tanah suci. Semenjak saya Muslim, kalau bulan puasa kan di TV tengah malam kan suka ada yang taraweh ya. Gitu. Saya suka dengerin gitu, liatin kok panjang amat suratnya gitu kan ya. Saya suka doa, ya Allah tolong sampaikan langkah saya ke situ gitu kan. Saya suka doa gitu, tolong sampaikan langkah saya ke situ. Terus ada lagi yang ngasih tahu ke saya, Bu Dewi coba belajar nabung, tapi buku tabungannya dipisahin. Itu niatnya Bismillahirrahmanirrahim, saya nabung buat berangkat pergi ke haji gitu. Insya Allah nanti Allah yang menggenapi semua ongkosnya. Ya itu saya buka rekening lah di bank yang beda gitu kan. Ya udah pertamanya 100.000 saya nabung. Ya insya Allah, alhamdulillah ada rezekinya berangkat. Wah seneng banget saya begitu ngeliat Ka'bah. Kan disuruh sujud sama mutawifnya, waduh disujud melihat Ka'bah, waduh nangisnya minta ampun itu. Kalau gitu mau lihat Ka'bah suruh sujud, ya Allah, memang gimana ya,
benar-benar mungkin saya diundang sama Allah gitu sampai ke sini kaki saya gitu kan, langkah saya sampai ke sini. Terharu banget saya, nangis nggak berhenti di sana itu. Kok bisa ya sampai ke sini gitu? Berarti kan apa yang kita inginkan dengan diimani, niatnya yang ini, insya Allah pasti. Kan kalau ke tanah suci bukan yang nggak pengen haji besar ya, kepengen, tapi kuotanya kan 2012 itu katanya nunggunya 8 tahun. Ya, apalagi sekarang. Terus sedangkan kita kan rindu, seperti ingin ketemu kekasih kan. Kalau ke sana itu kangen, umroh lagi aja 2-3 bulan langsung berangkat. Yang penting saya nggak berpikiran pengen haji gede, haji apa. Pokoknya saya pengen ke Baitullah aja udah. Nggak punya pikiran pengen ini, pengen enggak. Pokoknya saya pengen ke Baitullah udah gitu, ibadah udah. Itu kan saya diwejangi sama Ustadz yang di sini. Nanti tuh di tempat-tempat yang qabul doa ya, di Multajam, di Makom Ibrahim, di Hijr Ismail gitu kan, di Rukun Yamani gitu ya. Itu saya doa. Walaupun perjuangannya di Raudhah itu saya memang lagi ke Mekah itu ya, mau abis maghrib kan mau tawaf itu kan ini ya, maksudnya mau tawaf sendiri, nggak rame-rame sama jemaah, padat gitu. Pas saya habis sholat duha, jam segini tuh sepi gitu ya, nggak terlalu padat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya tawaf kan sama teman saya gitu ya, kita tawaf duaan itu. Nggak tahu tuh datangnya dari mana, kok rame jadi padat gitu. Jadi di sana memang nggak bisa dipakai logika ya. Nggak bisa pakai logika lah kalau di tanah suci itu. Yang paling ingin sih ibadahnya lebih dekat lagi, lebih khusyuk. Kalau keinginan yang lain-lain saya serahin aja sama Allah. Kalau kita banyak keinginan terstress. Ya, udah kita mending berserah aja lah sama Allah. Serahin semua urusan dunia sama Allah, termasuk hidayah untuk para keluarga saya dan anak saya. Yang penting saya bisa semakin usia lanjut, semakin ibadah saya semakin khusyuk, semakin diridhoi sama Allah, itu aja. Amin.